Oke, kita mulai ya untuk sesi malam ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Insya Allah pada malam hari ini kita akan ngebahas 3 soal yang kukirim tadi ya. Jadi 3 soal itu tuh soal OSN ini sebenarnya. Soal OSN. Cuma level OSN tahun 2010-an tuh sama dengan level OSP sekarang ya. Nah gitu. Sebenarnya masih masuk di level OSK ya, sebenarnya ya. Kalau kamu lihat nanti kan sebenarnya ini nggak masih. Jadi OSN tahun-tahun dulu tuh levelnya sekarang di OSK, OSP. Jadi kenapa itu aku bahas sekarang ya. Nah, topiknya nanti di geologi sama di oceanografi ya. Nah, kita akan mulai dari tahun 2017 ya. Oke, Abimanyu dibaca nomor 1. Tumbukan antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia berupa Hmm, subduksi. Sedangkan tumbukan lempeng India dengan Eurasia berupa ini kolisi, Pak. iya betul ya. Yang membentuk apa? Gunung apa namanya? Himalaya. Ya, collision ya. Nah, jadi collision itu sebenarnya gimana sih? Collision itu tidak serta-merta langsung benua dengan benua ya. Jadi kan awalnya memang dia kayak gini. Nah, ini ada benuanya, ada samudranya. Ini ada benuanya. Cuma ini lama-lama kan masuk ke sana ya. Nah, masuk makin maju. Karena nggak bisa ke bawah, dia ke atas ya. Naik ke atas. Oke, betul. Kolisi. Nomor 2, Fatih ya. Proses tumbukan antar lempeng dapat mengakibatkan metamorfisme regional. Batuan metamorf yang dapat terbentuk adalah ada lebih dari satu jawaban benar. Oke. Gneis masuk, kuarsit masuk, belit iya, sekis iya. Monazit itu apa, Pak? Monas itu ini sebenarnya ini ya apa namanya batuan yang ada F-nya unsur fluor. Sebentar ya, monasit. Oke, unsur Ada unsur fluoridnya kalau nggak salah. Monasit, fluorid. monasit ya ini loh. Oh fosfat kok fluorid ya. Ada fosfat. Oh, Nah, oke. berarti Mana yang jawabanmu? ABCD ya, Pak ya? Ini regional. Coba nih, regional kan skalanya lebih apa? Lebih besar ya? Lebih luas ya. Ya, lebih luas. Nah, ABC aja. Oh, ABC aja. Ya, kuars itu kan metamorfosa apa? Kuarsit itu kontak ya? Kontak, kontak tuh masuknya kemana? Kontak berarti vulkanis. Enggak, nah, regional apa lokal? Oh, lokal ya? Ya, lokal, karena skalanya lebih Kecil. lebih Oh iya. kecil ya. Nah, skis Philip Guinness itu di zona tumbukan lempeng ini loh. Jadi, kan ini eh, pengaruhnya dua ya, pressure sama tekanan. Suhu. Nah, Oh iya. Hah? ya, pressure Oh sama iya. temperatur maksudnya. Oh iya ya. Ya, jadi dominannya ini. Kalau kuarsit kan apa? Dominannya apa? Warsa berarti Enggak, lebih eh, apa? eh, Faktornya apa? eh, panas ya, suhu, Panas, berarti temperatur aja kan. Nah, temperatur, sementara ini kan tumbukan antar lempeng. lempeng, berarti kan dominan pressure-nya ya. Ya. Oh, Nah, itu kenapa bentuknya skizofrit sama gneis itu bentuknya seperti apa? Strukturnya apa namanya? Apa namanya apa ya? yang menjaga Foliasi foliasi? sejajar. Ya, foliasi. Kenapa ada foliasi? Karena ada proses? Ada proses tekanan. Iya, betul. Itu ya. Oh, oke. Makasih ya, Pak. Ya, oke. Nomor 3. Nah, ini zaman-zaman ya. Bagus, ayo bagus. Nomor 3. Ada, bagus. Nah, Pak, Ya, oke. Provinsi Riau didominasi batuan sedimen kuarter dengan batuan sedimen tersier, Hmm, termasuk dalam zaman tersier adalah sebagai berikut, kecuali oke, jadi ada hmm, zaman tuh. Ya, yang pertama itu namanya tuh zaman tuh tersier ya. gimana Pak? Nah, tersier sama kuarter. Kuarter tuh yang paling baru lah.
Kuarter itu bagi dua. Ada namanya di sini namanya Pleistocene sama Holocene. Itu kuarter. Nah, berarti kan tinggal mengeliminasi ya. Tersier berarti kan di luar tersier itu apa aja, Pak? Ada dari Oligocene, Miocene, Pliocene dan seterusnya. Nah, ini harus dihafal ya. Jadi yang nggak masuk dalam tersier kan ini ya, kuarter ya. Kuarter kan apa? Ini ya, Holocene kan di kuarter, berarti kan coret ya. Sama Pleistocene ini. Berarti kan ini ya, Oligocene, Pliocene, Paleocene. Nah, coba kita lihat sini ya. Tahun geologi ya. Nah, ini ya, tahun geologi yang hmm, mana ya? Nah, ini aja. Nah, coba perhatikan di sini ya. Pencet. Kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan. Ntar ya, wait, wait. Tahun geologi. Cariin dulu yang ada tulisannya seperti itu di mana yang lengkap. Nah, ini aja ya. Tuh, bisa nggak? Ini ada Paleosen, Eosen, Oligocene, Miocene. Nah, eh jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu kan ada tersier sama kuarter ya. Nah, hmm, coba yang lebih cerah, yang lebih cerah. Hmm. Ya intinya gitu ya. Intinya sih kalau kalau kuarter itu ada dua, eh Pleistocene sama Holocene. Ya, sementara kalau tersier itu mulai dari Paleocene sampai dengan nanti ada Eocene, Pliocene, nah itu ya. Nah itu. Kayak tahun geologi kuarter dan tersier. Nah, ini biar kalian kebaca sih. Oh, nggak diperjelas lagi. Ya, emang nggak semua ada ya. Tapi di file yang Pak Madi pernah kirim, nanti di paleontologi itu ada di situ. Ya. Nah, ini ya. Ini nih. Ini. Kebaca nggak ya? Ini ada tersier ya. Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene. Nah, kan di luar tersier ada kuarter. Kuarter ada apa? Pleistocene dan Holocene. Nah, jadi jawabannya ini ya. Jawabannya B, C, D ini ya. B benar, C benar, D benar. Ya. Oke, lanjut ya. Hmm, Nadia, ya Nadia nomor 4. Sumber minyak bumi yang ada di cekungan Sumatera Tengah berasal dari batuan di formasi Pematang. Formasi ini dilendapkan pada lingkungan pengendapan berupa tubuh air yang dikelilingi oleh daratan. Umumnya berupa perairan yang tenang, memiliki energi pengendapan yang rendah. Lingkungan pengendapan yang memiliki ciri tersebut adalah laku. Iya, ini kan ceritanya ada apa? Ada ciri-cirinya ya. Tubuh air ya. Tubuh air dikelilingi oleh daratan. Nah, itu kan seperti danau ya. Danau itu ya laku sering ini. Nah, jadi kan ya ibaratkan kayak gini ya. Kayak mangkok gitulah. Nah, ini ada air. Sampingnya darat. Ini darat ya. Nah, ini ada air. Nah, ini danau gitu. Nah, maka cirinya apa? Kok bisa bilang danau ini perairannya tenang? Ya, kan danau itu tenang ya perairannya. Jadi ini namanya lagustrin. Oke, kita bahas yang lain. Kalau delta itu kan ciri-cirinya apa? Ini ya, pertemuan antara apa? Sungai dengan laut itu delta. Sehingga tidak cocok dengan option ini ya. Kan ciri-cirinya tadi apa? Tubuh air yang dikelilingi oleh daratan. Ya, berarti kan ini ada air nih sini. Sampingnya darat. Ya, ini darat, 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 darat. Ya, jadi ini nggak cocok. Estuari, estuari itu kan sama ya, di depan sungai ke muara. Nah, aluvial ya, aluvial kan dari hasil ini ya. Misalkan kipas aluvial kan darat juga, tapi bukan berupa air.
Fluvial itu proses sungai. Jadi jawabannya yang D. Ya. Oke, lanjut ya. Em, siapa ya? Bisma nomor 5. Pada kala Oligosen akhir sampai Miosen tengah, proses geologi jadi daerah Sumatera Tengah adalah pembentukan morfologi berupa daratan yang luas dan hampir rata oleh karena proses tenaga eksogen yang berlangsung terus-menerus. Hal ini disebut pembentukan Wah, ini apa nih? Eh, pembentukan morfologi berupa apa? Dataran yang luas, hampir rata, ya. Ya, berarti kan ini ya, luas, rata. Berarti apa dong? Apa nih? yang Yang enggak dulu, yang mana yang enggak dulu? Kamu eliminasi coba. yang Plato bukan. Apa? Yang Plato bukan. Yang Plato bukan datar. Ya, kita coba ya. Ya, bahwa ini ya, alluvial lavern kan bukan. Alluvial kan dari celah-celah ini ya. Nah, ini bukan. Mesa. Nah, ini bisa pilihnya bisa mesa, plato atau peneplain. Kalau putih bukannya. Putih kan bentuknya seperti ini. Nah, coba kita masing-masing cari bentuknya ya. Eh, plato ya, kita cari bentuk plato ya. Dataran plato ya. Hmm. Nah, dataran tinggian 700 mdpl ya. Berarti kan tinggi ya, datar dan tinggi. Nah, sementara tadi soalnya di mana nih? Sumatera Tengah. Nah, kan ini apakah tinggi apa enggak? Ya, kayaknya bukan ya. Peneplain ya, peneplain ya. Nah, ini. Nah, jawabannya mungkin ini ya. Low relief plain formed by protected erosion. Nah, tadi kan kalau kita lihat dari situ ya. Ya, ya. Mungkin jawabannya. Kalau mesa gimana mesa? Ya, ini ya. Mesa bukit datar ya. Nah, bukit datar. Nah, jadi yang paling mungkin jawabannya lebih ke menurut Amadi ya. Tadi kan ada proses erosi yang dominannya kalau peneplain tadi. Coba ya. Nah, low relief plain formed by protected erosion. Ya, jadi jawabannya yang ini mungkin. Ya, oke. Gitu ya. Kalau plato itu dataran tinggi, dataran tapi tinggi tadi ya. Nah, gitu. Oke, berikutnya ya. Nomor 6, Triana. Ya, nomor 6. Patahan normal yang dijumpai pada fenomena tektonik di daerah Sumatera dengan bidang patahan berbentuk lengkungan besar kemiringannya semakin berkurang ke arah bagian bawah sehingga dapat menyebabkan blok turun yang mengalami rotasi disebut. Kalau Nah, yang D bukan ya Pak, transfer bukan. oke. Nah, transform kan seperti ini ya. Kalau transform kan, ya enggak. Ya, Yang geser dengan berpapasan bukan Pak. ya berpapasan. Transform ini yang D. Oke. Kalau yang E apa itu Pak? Transport itu Baru seperti dengar. sesar naik. Nah, seperti Berarti naik. bukan ya Pak. Jadi transport. Sekalian kita lihat gambarnya ya. Transport. Nah, jadi sesar naik dia transport. Nah, ini ya, kan naik nih. Nah, bedanya Rip. apa? Kalau transport itu sudutnya lebih pendek. Kalau reverse lebih curam. Nah, ini kan bukan ya. Ya Nah, bukan. transport naik kan tuh dia. Terus Nah, berarti dip, mana? dip itu itu bukan Pak. Nah, Yang sudut. dip itu kayak gini. Dip slip fault tuh kayak sesar turun juga. Tapi dia langsung turun kayak gini.
Nah, coba ya Berarti kita bukan ya, Pak? bukan ya. Deep sleep fault. Nah, nah ya, kita turun juga kan deep sleep fault ya. Nah, tadi kan cirinya apa nih? Ciri-cirinya ada melengkung ya. Jadi jawabanmu yang mana Yang C kira-kira? bukan? C. Iya, listrik fault ya, melengkung ini. Ya, kan? Listrik fault. Ya, ya nih, melengkung ya. Oke, Terima kasih, Pak. oke, oke. Dia, oke, nomor 7. 7. Abimanyu lagi ya, ke atas lagi. One of the geophysical methods that is usually used in petroleum industry to identify subsurface geology is reflection seismic. Seismically, the process of reflection seismic data acquisition is shown by figure. Ini yang B, Pak. Ya, ini yang refleksi kan mantul ya. Jadi dari sini ke sini. Kalau yang C ini apa ini? C ini. Yang C kayak geolistrik ya. Geolistrik betul. Yang A, A ini yang refraksi. refraksi. Yang E, Ini magnet ya. ya Eh, ini ada, hmm. coba, ada apa nih? Hmm, Primary flow, secondary terus, flow, transmitter. Mungkin magnet ya, karena ada seperti ini, ya, seperti ini ya. geo. Oke. Ini nggak tahu ya apa ini ya. Transmitter, antena, receiver. Nggak tahu apa ya. Oke, nomor 8 ya. Fatih, nomor 8. Suatu lapisan batuan mengandung fosil Ostracoda, spora, polen, Dioflagellata, dan gastropoda. Namun di dalamnya tidak ditemukan fosil foraminifera. Dari data tersebut, maka lingkungan pengendapan yang mungkin adalah kalau palung tidak mungkin karena tekanannya terlalu besar. Terestrial apalagi laut dalam, pakainya kedalaman. Fosil fosil foraminifera itu yang plankton kalau nggak salah. Berarti laut dangkal ya Pak ya? Coba kamu baca pelan-pelan. Apa nih? Tidak ditemukan fosil foraminifera. Oh, yang nggak ada fosil plankton-planktonnya. Heeh. Itu di air ya Pak ya, foraminifera itu ya. Ya, di air tuh. Jadi berarti yang terestrial ya. Iya. Oh Cirinya iya. apa lagi? Cirinya. Jadinya Ada. Coba kamu baca di sini apa yang menceritakan dia terestrial. spora Pak. Ya, spora tuh di mana sih? Spora itu udara. Ya, dia kan menyebar lewat kayak ini ya. Iya. Kamu tahu polen nggak? Polen tuh apa? Polen tuh kalau dari game Roblox itu yang madu-madu itu ya Pak ya. Yang kayak Iya, bibit sari itu Pak. serbuk sari. Serbuk sari kan dari bunga kan berarti kan? Ya dari bunga. Bunga kan di mana bunga? Di Bunga di darat. ya itu. Jadi kayak nah kamu pelan-pelan Iya nanti baca soalnya ya buat iya itu iya. Iya. OSK. Ini Oke kan oke. Oke Pak, oke Pak. jadi kamu sebenarnya itu ngerti cuma tadi apa kecepatan aja. Oke, makasih Oke. ya Pak. Ya, tip nomor 9 ya. Bagus nomor 9. Ya, bagus. Kalau enggak Nadia, Nadia 9. Dari lapisan A ke lapisan B terdapat pola ukuran butir sedimen yang menghalus ke atas. Hal tersebut menunjukkan pada lingkungan pengendapannya. Oke, berarti kan eh maksudnya ini ya dari ini sebenarnya tiga A ya mungkin soalnya mungkin ya. Jadi kan awalnya kasar nih, ya kan? Kasar Ya, terus halus. Nah, berarti gimana? Dari kasar ke halus tuh gimana berarti? Energinya gimana? Kalau dari kasar ke halus, energinya. di kasar. Ini yang lebih besar energinya di mana? Energi yang lebih besar di sini ya. Ini kan energinya lebih besar. Nah, ke sana makin kecil. Ya. Nah, Ya, berarti gimana tuh? Airnya gimana? hmm, tinggi muka air semakin meninggi saat
pengendapan A ke B. Lingkungan pengendapan mendalam dari A ke B. Oke, ini adalah lebih dari satu jawaban. Benar. Nah, yang salah yang mana dulu yang salah? Yang tinggi muka air tetap. Ya, oke, ini salah ya. Nah, Terus tinggi muka air pengendapannya semakin kira-kira gimana? Pengendapannya gimana kira-kira? Kalau misalkan ya, eh kita, nah coba gini ya, kita gambar ya. Gambar. Nah, ini ada misalkan ini ada pengendapan kan gini ya. Pengendapan itu kan semakin jauh, butirnya semakin apa kalau semakin jauh? dalam. Iya, butirnya yang halus tuh yang halus-halus tuh di mana? Misalkan gini ya, ini ada mengendap nih. Rendah. Ya, ke sini makin apa butirnya? Makin, ya ini makin halus ya. Mendekat. Kan butir halus tuh makin jauh ya bawahnya. Ya, Hmm, itu. Oke, nah itu satu. Ini dulu deh. Ini deh. Kira-kira kalau ini kan berarti kan arusnya gimana? Kan mengecil ya? Iya enggak? Arusnya mengecil. Nah, kalau arus mengecil itu ya, berarti semakin dangkal apa semakin dalam yang diendapkan itu dalam. muka airnya. Muka airnya semakin gimana kira? Dalam nggak sih, Pak? Dalam. Atau Oke. dangkal? Oke. Nah, kalau muka airnya semakin dalam, ya, ya. Nah, berarti kan gini ya. Nih, nih. eh Katakanlah airnya dulu segini, ya enggak? Ya, Nah, di sini kan endapan yang kasar-kasar tuh makin sana makin halus, ya. ya. Nah, kemudian airnya naik misalkan ya. Airnya Hmm, naik. Nah, ketika airnya naik gimana? Yang kasar-kasar di sana ya. harusnya berkurang. Nah, yang kasar-kasar awalnya kan di sini karena makin naik kan yang kasar sana. Jadi makin ini kan harusnya segini-segini. Ini makin halus. Ya, sini. Nah, jadi betul tadi semakin Ya, apa? Semakin dalam ya. eh ya makin dalam. Meninggi dari A ke B. Oh, kalau dari A ke B ya. Kalau B ke A itu semakin apa? Kalau B ke A, nah itu Hmm, ini apa nih? Meninggi dari pengendapan B ke A. Ini yang kasar yang mana sih? Lapisan A dan lapisan B terdapat pola pembutiran sedimen yang mengalus ke atas. Ya, mengalus ke atas. Harusnya kan ke atas ke sana ya. Ya. Nah, muka air semakin tinggi saat pengendapan A ke B. A ke B. Pengendapan A ke B. Hmm. Oke, kalau kita bicara A ke B ya. Nah, jadi A ke B. Tadi kan ini halus ya, kita anggap ini halus. Ini halus, ini lebih kasar ya. kasar. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara lebih kasar, nah itu tuh muka air lautnya turun. Ya, mukanya turun. Jadi kalau di A ke B itu turun dia. Atau semakin mendangkal ya. Kalau misalnya kita anggap yang B ini kasar ya. Ya, ya. Kalau kita anggap loh yang B ini. Ini kalau kalau A ke B ya. Kali A itu di atas ya. Kan lebih mudah terbentuk terakhir kan. Terbentuk terakhir. Nah, kita coba pelan-pelan ya. Aku terangin ya. Aku terangin. Nih. eh Katakanlah ini yang tadi ya. Yang B yang kasar-kasar tadi ya. Ya, yang B. Nah, yang B kan kasar ya. Kalau kasar itu kan membutuhkan energi yang besar ya. Energi yang besar. Nah, kalau halus itu kan energinya lebih kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini. Eh Tadi kan pengendapan dari A ke B ya. A ke B. Nah, dari A ke B ini ya, arusnya kan, mana arusnya? Jadi air lautnya nih ya, menurun ya. Menurun. Ya, Iya, karena Pak. karena apa? Nah, kalau airnya menurun ya, yang di atas tuh lebih halus ini ya. Ya. Oke.
Tak sim mana ya? Kan regresi. Nah, tadi kan apa? Finding upward ya. Ya, oh ini. Jadi deh ya. Nanti aku coba bahas sendiri topiknya ya. Ini memang sangat geologi banget. Nanti di besok ya mungkin ya. Topik yang ini ya. Ada finding upward, coursing upward gitu ya. Iya, Pak. Nah, sebentar jawabnya itu. Nah, kita ke poin 10 dulu aja. Daripada nanti kalian bingung-bingung ya. Hmm. Oke, nomor 10 silakan. Lanjut, Pak. Apa ya 10 itu? Naila 10. Ada Naila? Kalau enggak Siva. Dalam kolom stratigrafi tersebut ditemukan beberapa macam fosil, yaitu fosil A, B, D, E, dan F. Yang dapat disebut sebagai fosil indeks adalah fosil. Ada Siva? Suaranya kedengaran nggak, Pak? Oh iya, iya, oke oke. Nah, jawabanmu apa? Jadi Yang fosil indeks itu yang hal itu gimana ya? ya fosil indeks itu pertama ya umurnya pendek. Umurnya pendek ya. Eh, Sebarannya luas ya. Terus hanya mencirikan di lapisan tertentu saja. Lapisan tertentu. Jadi dia ditemukannya tuh di lapisan yang tertentu aja, nggak bisa di semuanya. Kayak sebagai penciri aja. Nah, berarti yang mana? Yang lapisnya tertentu aja, ditemukan di lapisan tertentu. Nah, kita ada berapa lapisan kan? Misalkan ini lapisan satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan ya. Nah, misalkan itu. eh yang pendek yang mana nih? Yang pendek. Yang ini ya. 1 dan 3 bukan? Ini. Fosilnya tuh ABCDE ini loh. Jadi ini mereka Oh, gini ya. yang Nah, fosil A tuh ada di lapisan ini. Sementara lapisan B, fosil B itu ada di semuanya gitu ya. Kan ini panjang kan? Panjang nggak? Ini panjang, panjang, ini panjang. Yang pendek yang mana? A sama yang yang E, A sama E ini ya. hmm, Iya, jadi jawabannya yang mana? yang D. Yang D. Betul. Nah, itu ya. Oke, lanjut ya. Nomor ini Triana nomor 1 2016. Gambar di bawah menunjukkan delta Upang yang termasuk tiga delta yang ada di hilir Sungai Musi. Delta ini terletak di Selat Bangka, dikatakan arus air laut yang berasal dari Laut Cina Selatan yang mengarah ke delta Sungai Musi relatif kecil akibat terhalang oleh Pulau Bangka. Delta Upang dapat diklasifikasikan ke dalam tipe high konstruktif delta yang memiliki high sedimen input. Dari uraian tersebut, maka delta Upang termasuk titik-titik delta high sedimen. Berarti banyak sedimen, Pak. Main sedimen. Sedimennya dari mana? Eh, apa, Pak?
Sedimennya dari mana? Asal sedimennya. Dari arus itu bukan longsor current. Oke, kita baca pelan-pelan ya. Ya, Dikarenakan arus air laut yang berasal dari Laut Cina Selatan itu mengarah ke sungai itu kecil ya arusnya. Ya, arus ya. lautnya gimana? Kecil. Akibat terhalang oleh Pulau Bangka. Delta Upang dapat diklasifikasikan dalam tipe high konstruktif delta yang memiliki high sediment input ya. Nah, sedimen dari mana? Dari sini nih. Dari mana? Laut Cina. Lautnya di sini lautnya. Jadi kan ini kayak sungai itu loh. Ya ini ya. Ini eh kayak gini. Nah, ini kan bawah sedimen sungainya, ini lautnya ya. Wah, Nah, delta itu kan karena gini. Delta itu terbentuk karena apa? Sungai membawa banyak sedimen terus mengendap di sini kan. Nah, gitu. iya. Nah, kira-kira ini faktor apa yang membentuk ini? Nah, kalau sedimennya banyak berarti sedimen dari mana nih tadi? Dari mana? Dari sungai Dari sungai. Berarti faktor dominan dari mana? yang A berarti. Iya, river dominated. Domin. Ya, kalau misalkan ya Oh, ngerti-ngerti, Pak. wave-nya dominan dari sini ya, dari laut ya. Nah, bentuknya tuh kayak gini kalau yang wave-nya dominan ya. Kan bentuk delta tuh ada, coba kita bahas ini ya, ada bird foot. Itu yang kayak kayak burung kayak gini. Nah, ini karena river dominated ya. Terus ada eh Guspet. Ini yang karena dominannya gelombang. Nah, kalau yang gelombang ini gimana, Pak? Ini misalkan ada sungai ya. Nah, ini sedimennya masuk sini. Tapi kan gelombangnya besar ya. Akibatnya gimana? Nah, dia akan diendapkan ke samping-samping. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Kayak ada garis-garis kayak gini. Karena sedimennya ke samping sini. Ini yang dominasi oleh gelombang. Atau namanya adalah ini. Apa? Respect. Eh, Guspet apa ya? Kalau nggak salah ya. Nanti kita coba lihat gambarnya ya. Nah, coba kita lihat gambarnya. Tipe Delta Fisher ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, tadi kan nih ya. Kalau kita baca di sini ya. Ini kan ada wave dominated ya. Bentuknya apa? Push speed. Tadi kan ini ya. Ada gelombang dari sini terus dia ke samping endapannya. Nah, itu. Ada yang elongate. Elongate itu yang tadi bentuknya seperti ayam tadi ya. Kaki ayam itu. Put Nah, ada ayam. elopit. Elopit itu kalau dalam bahasa yang di sini itu namanya arc. Kan arc itu artinya apa? Melengkung kan? Ya. Ya, Ya, jadi menjawab sekalian nomor dua ya. Karena ini karena river dominated berarti yang mana? Yang yang mana? Yang ini ya, bird food ya. Nah, bener. Oh, yang A berarti. ya betul. Apa yang A? Ini kan ke sini ya. Ada tiga ini. Satu, dua, tiga. Ini kan kayak cakar, kayak kaki kan? Ini enggak. Yang ini. Ya, tuh. Sama nih. Terima kasih, Ini. Pak. Ya, gitu. Oke, lanjut ya. Eh, Abimanyu nomor tiga. Berikut ini adalah kolom litologi yang dicirikan dengan adanya perubahan ukuran butir sedimen mengakar ke atas. Pada bagian bawah terutama dicirikan oleh batuan sedimen berbutir halus dengan adanya fosil jejak berupa bulau. Semakin ke atas batunya akan didominasi oleh batu pasir dengan struktur sedimen berupa struktur silang siur dan gelembur arus. Susunan litologi seperti ini terjadi pada sedimen yang diendapkan pada delta, bukan ya, Pak? Iya, betul ya. Delta ya. Jadi kan kenapa delta gini? Misalkan ini ada batuan seperti ini ya. Nah, eh, ketika misalkan kita buat air lautnya awalnya segini, ya air lautnya ini ya. Misalkan mengendap mengendap ini ke sana ya. Nah,
Kan endapannya seperti ini. Nah, semakin ke sana tuh ini tuh kasar, makin ke sana makin halus karena jauh ya. Nah, kemudian kan ini ya semakin kalau coursing tuh itu memang jadi delta. Kita coba aja cari stratigrafi ya. Stratigrafi endapan delta. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ya. Nah, ini enggak. Kan paling bawah itu kan ini ya, Batu Lempung. Ini ciri ini ya. Tadi kan mirip ya. Bawahnya kan lempung. Lempung tuh cirinya tuh ini garis-garis kayak gini. Nah, ke atas isinya apa nih? Batu pasir. Ya, lebih kasar kan ini. Kayak gitu. Nah, itu. Jadi ini contoh dari delta ya. Seperti itu. Oke, betul ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 4. Fatih, nomor 4. Struktur sedimen berupa gelembur semacam ini disebabkan oleh itu yang kayak di pantai-pantai itu ya Pak ya. Ya, betul. Itu gerakan arus berarti ya Pak ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Memang Oh, ada dua opsi, arus dan gelombang. lurus ke Bedanya apa? gelombang. Kalau arus ya, arus kan arusnya kuat ya. Iya, Biasanya tuh dia bentuknya asimetris. Masih inget nggak bentuknya yang seperti ini? Jadi kita pengen tahu arah datangnya dari mana kan kayak gini kan? Dari arah yang landai ke yang melandai. curam. Nah ini untuk Iya. arus ya. Nah Oh, kayak gitu. tentunya kan gini kan? Kalau yang arus tuh Iya, kayak gini. Ingat nggak yang gelombang yang gitu tuh? iya Pak. Nah kalau ini coba ini kan relatif simetris ya kanan dan kirinya. Oh, Nah berarti ini adalah tipe yang gelombang gelombang ya. karena gelombang itu kan bisa dua arah. Kadang Oke. kadang ke sana, ya enggak? Iya, ada Ya, yang masuk, ada yang keluar. tergantung arah angin kan. Iya, Nah, kalau arus kan kuat banget ya. Eh, ya, arah jadi datangnya dia dari yang nggak mana? simetris ya. Oh, Bang, Bang. Ya, kalau simetris itu gelombang. Oke, makasih ya Pak. Oke, nomor 5. Eh, bagus, nomor 5. Fosil dekat berupa barus terbentuk oleh karena hmm, Oke, guru tuh gimana tuh? yang ini bukan Pak. Ini bukan. Yang mana? Eh, D. Yang C ya, yang C. Oh, C. Jadi yang membekas itu bukan cacingnya ya. Kenapa kok nggak cacingnya? Cacingnya kan cacing itu kan lembut kan? Ya nggak? Halus. Maksudnya cacing itu kan ketika dia mati membusuk udah hilang kan? Ya nggak? Nah, jadi yang membekas ini tuh kayak bukan cacingnya tapi lebih ke bekas lubangnya ini loh. Jadi ini menggali dari permukaan ke sedimen lunak bagian dalam. Jadi kayak ke sini. Nah, itu. Jadi bukan sisa hewan seperti bukan sisa hewan ya, tapi sisa lubang itu sebenarnya. Ya, gitu ya. Itu namanya buru. Oke, nomor 6. Em, oke. Nadia nomor 6. Gambar di bawah X merupakan salah satu kenampakan morfologi di sungai yang terbentuk akibat arus berlebih yang memotong libe sehingga menghasilkan endapan sedimen pada floodplain. Penampakan ini disebut crevasse play. Ya, Crevasse request play. tuh yang ini ya keluar ya. Misalkan dia ada sungainya meluap ya, terus ya keluar namanya Iya, crevasse Pak. play, betul. Oke, berikutnya sifat nomor 7. Berdasarkan polanya, bentuk sungai dibagi menjadi beberapa jenis seperti berikut, kecuali yang Oxbow bukan ya? Betul ya, Oxbow ya. Jadi Oxbow itu bukan bentuk sungai ya, tapi bentuk sisa hasil meander ya. Nah, bentuk sungai namanya meandering. Ya, sungainya meandering. Ketika meanderingnya terputus,
Nah, jadilah oxbow gitu ya. Jadi oxbow itu bukan sungai, tapi kayak sungai yang terputus alirannya gitu ya. Ya, betul. Oke, kalau strike kan sungainya lurus ya, meandering yang kayak gini-gini. Red itu yang saling memotong ya. Ini mirip-mirip sih sama anastomasi itu yang apa? Saling kayak gini. Menganyam, menganyam bukan memotong. Oke, lanjut ya. Triana nomor 8, Triana. Arus yang berperan besar dalam membentuk sedimen sungai pada hampir semua bagian adalah Oke, harus apa eh, namanya? Yang gini. berarti yang bukan yang apa yang D bukan yang E bukan Apa? Bisa traksi gini. bukan Ya, traksi B ya. Betul, yang B traksi. Ya. Kalau suspensi kan di sini ya. Ya, ngambang. ya. Jadi yang pembentukan batuan sedimen tuh harus traksi ya. Harus yang ada di bagian bed sini. Ya. Oke, nomor 9. Nomor 9. Kembali ke awal, Abimanyu. Istilah batu lumpur dipakai jika batuan sedimen yang dideskripsi sulit dibedakan ukuran butirnya, bukan? Betul, batu lumpur itu sangat halus ya. Sangat halus, nggak bisa kelihatan. Nah, ukurannya apa dia? Ukurannya dia lempung sebenarnya. Ya, tapi ini nggak bisa lebih halus dari lempung ya. Karena lempung itu udah paling kecil. Ya, di lempungan kurang dari 1/256 ya. Ya, di jawabannya yang C. Ya, oke, 10 terakhir. Fatih, nomor 10. Besar butir dalam sedimen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang tidak termasuk di dalamnya adalah eh, kayaknya gradien kelerengan, Pak. Nah, oke. Jadi ini jawabannya adalah ini ya, resistensi. Coba Nah, saya jelaskan ya. oke. Pertama, jenis pelapukan. Jadi kalau pelapukan macam-macam ya, ada pelapukan fisika, Ya, Pak. ada Oh, iya. kimia gitu ya. Iya, Nah, fisika tuh mau nanti bisa membuat butirnya lebih besar. Kenapa? Kan dia memecah-pecah batuan kan. iya mecah-mecah. Pecah-pecah, ya, pecah-pecah. Sebenarnya kalau kimia itu kan mikro, ya enggak? Iya, Sehingga lebih halus dia. Oke, gitu ya. Oke, iya. jadi berpengaruh terhadap apa? Dalamnya Iya, itu ya. betul. Tuh, jarak juga berpengaruh ya. Jadi semakin dia jauh gimana? Semakin jauh semakin halus. Halus ya. Bunder. Oke. Gradien kelerengan. Coba kamu pikirkan. Kalau lerengnya seperti ini, dengan lerengnya seperti ini, dengan lerengnya seperti ini, kira-kira berpengaruh nggak? Eh, berpengaruhnya gimana ya, Pak? Ya, Tapi berpengaruhnya pada apa? Speed kan, berarti kan. iya kecepatan. Ya, kecepatan pada daripada apa namanya? Dia menggelinding gitu kan. Waktu menggelinding. Ya, Oh, oh. katakanlah speed itu berpengaruh kemana? Ke banyak sedikitnya apa? Banyak sedikitnya sedimen Ya, yang itu. muternya gitu ya, misalkan ya. Muternya. Ya, ya itu kan juga mempengaruhi sebenarnya. Nanti semakin Oh, dia bergesekan, semakin banyak bergesekan, atau semakin cepat, kamu misalkan menggosok tanganmu pelan-pelan pada menggaruk lah. Menggaruk pelan dengan menggaruk keras-keras beda nggak? beda, Pak. Yang keras-keras Ya, lebih panas, Pak. ya lebih panas, lebih banyak menggores kan. Iya. Nah, gitu. Oh, Karena kalau menarik. miring berarti kan gesekannya lebih banyak, lebih apa ya? Iya. Ya bisa jadi begitu ya. Kalau landai kan dia jalannya pelan-pelan ya nggak? Iya. Iya gitu. Oh, jadi. Oke, dia. Nah, kalau resistensi kok bisa nggak mengaruhi besar butir, kenapa, Pak? Oke, resistensi itu lebih kepada ini. Listrik kah? Resisten, tahu nggak resisten dan tidak resisten tuh? Jadi resistensi itu lebih kepada eh, apa namanya? Kemudahan batuan untuk dia mudah apa ya namanya? Mudah istilahnya tuh mudah dari besar ke ini namanya. Aku cari kata-katanya ya. Oke. Resistensi itu gini. Resistensi itu ya. eh, Resistensi.
Resistensi Saya batuan. kira yang kayak listrik-listrik gitu, Pak. Bukan, bukan, bukan. Oh. Resistivity kalau batuan. Nah, jadi Hmm. ya resistensi. Ketahanan batuan terhadap pelapukannya. Nah, gitu. Jadi cuma sebagai seberapa dia tahan aja terhadap pelapukan. Itu namanya resistensi. Jadi bukan pada resistensinya, tapi jenis pelapukannya apa gitu sebenarnya itu. Oh, Ya, berarti nggak ngaruh sama besar besar ya atau nggak kecilnya ya. mengaruh, nggak mengaruh. Itu Cuma lebih ke kayak mudah tidaknya batuan itu untuk bisa pecah. Ya, hmm, itu namanya resistensi gitu kan. paham, paham, paham. Saya kira Ya, karena mudah pecah terus bisa ngaruh ke ukurannya gitu, Pak. nggak juga sih. Maksudnya kan tergantung prosesnya kayak gimana kan. Iya sih, Pak. Oke, Ya, tinggi ya, Pak. ya oke. Oke, terakhir ya soal yang ini. Eh, ke 20 soal. Oke, ini berapa tadi? Mungkin udah pernah ya. Kalau mau ikut silakan, nggak juga nggak apa-apa. Beberapa yang udah pernah ikut ini. Oke, kita bahas lanjut. Hmm, Aizar nomor satu coba dibaca Aizar. Prisma akresi merupakan bentukan akibat aktivitas tektonik. Batuan yang banyak dijumpai pada lokasi semacam itu adalah batuan yang merupakan campuran batuan yang berasal dari lingkungan pembentukan yang berbeda dan tercampur melalui suatu mekanisme tertentu, baik secara tektonik maupun melalui proses sedimentasi. Batuan semacam itu dikenal sebagai batuan Nah, ini coba ciri-cirinya apa nih? Nah, kalau kamu gini ya, ini trik ya. Sekali lagi tuh, kadang kita nggak tahu jawabannya, tapi ada triknya. Triknya apa? Triknya adalah satu, trik pertama adalah eliminasi. Selalu ya, itu paling hal mudah kalau kalian nggak tahu apa-apa, eliminasi nggak mungkin. Karena probability kalian dapat jawaban yang benar itu lebih besar. Katakanlah kamu ngasal dari 5 option dengan ngasal dengan 2 option kan beda. Ya nggak? Kalau kamu ngasal dengan 2 option, kamu 50% punya peluang. Ya nggak? Kalau kamu ngasal dengan 5 option, nah berarti cuma 20% peluang kamu benar kan. Jadi dieliminasi aja. Nah, gimana kira-kira? Ciri-cirinya apa nih tadi apa? bentukan akibat aktivitas tektonik. Ya, mana nih? Hmm, Tercampur ya. konglomerat. Ya, Berbeda dan tercampur tektonik maupun sedimentasi. Ya, gitu kan. Berarti kan ini yang nggak sedimentasi yang mana kira-kira? Igneum berat itu batu apa? ini Tahu nggak? itu Itu piroklastik namanya. oh Berarti dari apa? Gunung, api. gunung api. Ya, berarti kan nggak, ya nggak. Ya, ya. Eh, oke. Pilihannya cuma ada empat ini kan. Oke. Frostbite sandstone Ya, bukan kayaknya. ya oke. Konglomeratnya seperti ini. Ya, Ya, breksi yang runcing-runcing. Ya, ya. yang mana Berarti kira-kira? konglomerat berarti. Konglomerat. Ya, jawabannya sebenarnya itu batuan bancu namanya. Nah, Benco. ya, gini ya. Eh, nah, campur-campur dia. Oh, ini. Atau namanya itu melange. Kalau dalam bahasa ini melange. Ya, ini. Nah, dia di mana? Melange itu ada di tadi pertemuan dua lempeng tadi. Ini bahasa bahasa ini ya. Ini. Hmm, tektonik. Nah, kayak gini lah ya batuannya tuh. Jadi nyampur-nyampur gitu. Nah, itu ada di mana kalau tadi di gambar di sini. Nah, itu ada di sini nih. Nah, pertemuan ini. Pertemuan apa? Dua lempeng ini. Ada sedimen-sedimen nyampur. Nah, itu namanya batuan bancuh gitu ya. Oke, next ya. Sifat. Heeh. Oke.
Nadia nomor 2. In a sediment deposit caused by a tsunami, sometimes a sedimentary structure can be found shown by X. The name of the sedimentary structure is hmm, floodcast ya Pak? Nah, ini namanya adalah rip up class ya. Oh Nah, alah. ya. Jadi rip up class itu gimana? Jadi kalau rip up class itu kan, nah ini juga sama ya. Kamu kalau tahu yang lain kamu bisa mengeliminasi ya. Contohnya, aku terangin yang ini dulu ya. Rip up class itu ceritanya ada kayak sedimen yang masih lunak. Nah, terus ada batuan yang masuk ke sini. Kamu lihat gak yang warna hitam ini? Ini, Ya, ini. Nah, ini kan kayak kamu bikin adonan, kamu kasih boba-boba gitu ya, masuk ke sini. Ya, kayak gitu. ya. Itu namanya rip up class. Nah, kalau floodcast itu yang seperti ini kan. Eh, kayak gini. Ya, itu Kayak sendok floodcast. gitu ya Pak? Betul. Kalau loadcast, load itu artinya kan tekanan. Nah, jadi Iya, batuan yang seperti ini ditekan, jadi seperti lebih ini. lunak. Nah, jadi ada bentuk yang kayak tertekan gitu loh. Kayak bentuk seperti ini. Oh alah. Kalau flame itu bentuknya seperti api kayak gini. Flame. Iya, kayak api. Nah, kalau selam itu terjadi di daerah yang miring seperti ini, terus dia menggulung-gulung seperti ini. Nah, oke gitu ya. Ya Pak. Lanjut ya. Nomor 3. Bisna dia. Naila. Ada Naila. Kalau enggak, Siva. Ya, Siva. Silakan, Siva. Pada tsunami yang terbentuk akibat gempa tersebut di atas, apabila kedalaman laut sebesar 5.000 meter, maka kecepatan penjalaran gelombang tsunami yang terjadi adalah yang Ya, gimana rumusnya tadi? yang C ya, C sama dengan akar GD. Ya, ini kan laut dalam ya. Akar 10 kali 5.000 ya. 5.000. Sama dengan akar 50.000. Jawabannya sekitar ini ya. C, betul. Nah, kalian kalau ada soal seperti ini, coba perhatikan komponennya ada apa. Diketahui ada, ini kan kedalaman D. Nah, kalau ada D, kita diminta untuk mencari kecepatan. C ya, ada rumus C sama akar GD. Ya, itu ya. Gitu. Oke, nomor 4. eh Triana nomor 4 ya. Gelombang laut yang diakibatkan oleh gempa tersebut diperkirakan akan mencapai Sri Lanka yang berjarak 1.850 kilometer arah barat laut Pulau Nias. Berarti yang diketahui jaraknya, Pak. Oke, Pulau Nias kan di sini Pulau Nias. Dan ini ada India di sini ya, Sri Lanka di sini. Ya enggak? Ya, Pak. Jaraknya berapa? 1.850 kilometer. Oke, sama dengan 850. Jadi ini meter jadi berapa nih? Tambah nornya. Apa, Pak? Jadi ini meter jadi Jadi tambah 02 bukan? 0,3 ya. 3. Ya, ini sebagai jarak ya. S. Kamu diminta untuk nyari apa nih? Waktu Eh, ya. waktu ya. Ini ada gempa di sini. Nah, kita cari tahu waktu awalnya berapa ya. Di sini kan ada nih waktu kejadian gempa jam berapa nih? Oh, di atasnya, Pak. Bentar. Saya baca. 23 lebih 23 09. lebih 9 menit. Ya, betul. Nah, jadi kan ini jam 23 lebih 9 menit. 09 ya. Itu sebagai titik awalnya. Nah, ingat nggak kalau untuk mencari, kalau misalkan V kan sama dengan S per T ya. Eh, Ya, kalau T sama dengan apa? P di, eh, berarti P dibagi S bukan, Pak? Ya, T. S dibagi dengan S T. dibagi T. Tapi Nah, tadi kan kamu punya berapa nih? jarak Jaraknya berapa? dan waktu. Berarti Jaraknya, jarak 1.850 oke.
Ya, dibagi eh kecepatannya berapa? Ini tadi ya, 2, 2, 2. Ya enggak? Nah, kamu Ya, Pak. ketemu waktunya berapa second? Coba dibagi. Sebentar, Pak. Ya, 8,33. apa? 8, apa? 8, 8.000. Bentar, Pak. Dibagi 222 bukan? Ah, ah. Berarti 8 Oh, ribuan ya? 8.000 apa oh 8 nolnya ini? 3. Sebentar, Eh, Pak. 8? 8.333. Oke, 8.333. Second ya. Iya, Nah, ini second. Kalau jadiin menit dibagi berapa? dibagi 60 bukan? Oke, coba sekarang jadi menit jadi berapa menit? Ini sebentar, Pak. Di 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 kem, second dikemenitin berarti Dibagi aja. Bagi 60 berapa? 138. Oke, 38. Berarti kan 2 jam ya? Ya, 2 jam 18 menit. Ya enggak? iya, Nah, tadi kan jam 23 lebih 09. Ya enggak? iya, Tambah Pak. 2 jam 18 menit. Berarti kan kalau kita Berarti lihat di sini ya. jam Nah, ini sat- kan jam 11 ini ya. Ini jam 12, jam jam 1. 1 Nah, berarti kan sini, sini ya jam 1 lebih tiga puluh berapa? sembilan Yang Ini C berarti. ya mungkin mendekati ini ya. Nah, oke, paham ya? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, lanjut. Nomor 5, Abimanyu. Bila diketahui log E sama dengan 11,4 tambah 1,5 M. M sama dengan magnitudo gempa. Besarnya gempa terukur adalah 8,7 SR. Maka energi yang dilepaskan dari gempa tersebut adalah Nah, ini M-nya ini. Jadi log E sama dengan 11,4 plus tambah 1,5 1 kali dikali 8,7. 8. Nah, M-nya berapa nih? Bentar, Pak. Satu setengah kali 8,7. 13,05. Oke, totalnya berarti 24,45. 4,9. Berarti E sama dengan 10 pangkat ini ya. 24,45. Coba berapa? 10 pangkat 24,45 itu sama dengan berapa? Nah, ini kalian dari persamaan log juga harus paham ya. Log E sama dengan ini. Berarti E itu ya, 2,818. ya, yang ini ya berarti ya. Iya. Oke. Nomor 6. Fatih nomor 6. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur perubahan muka bumi adalah dengan menggunakan metode mikroatol atau mengukur terumbu karang yang terangkat dan tenggelam akibat aktivitas tektonik. Terumbu yang terangkat ke permukaan akan mati, sedangkan terumbu yang masih berada di dalam air masih hidup dan berkembang. Pada gambaran grafis di bawah ini, terdapat mikroatol yang sudah muncul ke permukaan. Apabila diperhatikan sudah terjadi pengangkatan sebanyak, Oke. Ditanya gini nih Fatih. Ini ada air laut kan. Ada ya, atol di sini. Ya, ya, ini atolnya gini. Hidup di sini. Ini atolnya. Nah, ya, dia kalau terangkat mati. kan jadi apa? Airnya Mati. mati. Tinggal apa? Tinggal Jadi karangnya. batu gamping kayak gini. Batu karang Iya, seperti ini ya. tinggal Batu karang. Nah, airnya misalkan sekarang di sini airnya. Ingat, iya. kan jadi seperti ini. Nah, Mm-mm. nanti kan muncul lagi atol di bawahnya ya. Iya, terbentuk Heeh. lagi. Ada hidup lagi yang di sini ya. Yang di bawahnya lagi. Ini airnya misalkan di sini airnya. Kalau Mm-mm. terangkat lagi gimana? Terbentuk lagi. Terbentuk Kecil lagi ya. lagi. Ada satu di sini, terus satu lagi di sini ya. Iya.
Nah, berarti ada satu, tadi kan dua kali angkatan. Iya, Ya, pertama, kedua. Nah, kamu perhatikan yang ini. Ini berapa kali ngangkat berarti kalau terbentuk seperti ini? itu 3 kali. Satu, 4 kali ya? Ya, satu ini kan, Oh kalian ya, pertama. Ini kan dua, sama yang eh, kedua ya. tiga, Ini ke yang tengah tuh, tiga, ini yang ke pinggirnya empat. Gitu. 4. Oke, gitu ya. Ya, berarti 4 kali ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, Pak. Ini Thank you. nomor 7 udah pernah dibahas ya. Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak soal ini? Apa tuh? Meskipun kroton. Kayak ini gini loh. Oh, Masih ingat harusnya kalian. Ini kan ada pulau. Di sini ada atolnya. Terangkat nih. Terangkatnya kan di A tuh berapa? Di A itu ada 75. 75 ya. Ya, 75. eh, 75 ketinggian terangkatnya. Di B ada 15. 15. Ini yang paling kecil. Nah, kalian diminta mencari tahu apa? Dari mana proses gayanya Ini gitu. yang Nah, terjadi. nah, ini ibarat kayak gini loh. Kalian kayak main jungkat-jungkit. Atau main ini ya. Ini ada papan. Ya. Nah, kalau kalian kasih gaya ke sana, apa yang terjadi? Jadi miring seperti ini kan? Oke, Pak. Ya. Nah, kalau kita tarik garis, yang dekat dengan gaya gimana? Jaraknya lebih tinggi Jauh. ya. Lebih Lebih tinggi. ngangkat. Nah, lebih angkat. Yang sini lebih Pendek. pendek ya. Nah, ini kan di terangkat paling besar di sini ya. Iya. Ini yang lebih kecil. Berarti kan gaya dari arah sana diangkat dari arah sana. Di barat. Ya dari sini ya. Gini lah pokoknya ya. Nah, Iya. arahnya berarti dari mana? Barat, Laut. barat laut gitu. Ya, ini ya. Oke. Nomor 8. 8 Aizar ya. Aizar coba nomor 8. Tsunami tidak terjadi secara tiba-tiba. Biasanya sebelum datang tsunami, dalam fenomena tertentu akan berlangsung sebagai tanda. Tentang waktu dari tanda-tanda tersebut, datangnya gelombang tsunami berkisar antara beberapa menit hingga beberapa jam. Beberapa hal yang menandakan akan terjadinya tsunami adalah sebagai berikut, kecuali waktu yang terjadi sehingga Mana soalnya? ya Tsunami itu di mana tsunami? di apa Di laut di ya. putusan ya Ah. Jadi ciri tsunami itu emang ada gempa bumi, betul. ya Muka air lautnya surut, betul. Kenapa bisa surut? betul. Gini ya. Jadi misalkan ada gempa, ada ini ya, kan kayak gini deh. Ini airnya. Namanya kayak gini. Terus tiba-tiba ada blok yang ini ya, ke bawah. Kan jadi airnya disurut ke bawah sini ya. Gitu. Ini jawabnya nih ya, Lucky. Jawabnya adalah yang C ini ya. Kenapa yang C? Jadi likuifaksi itu terjadinya di darat. Ya, bukan di laut. Gempa di darat menghasilkan likuifaksi. Tak kasih contoh ya, likuifaksi kayak gimana? Ya, liquefaction. Nah, itu. Jadi ada gempa di darat. Nah, terus kayak apa namanya? Ini ya. Nah, nih kayak jadi liquid tuh. Jadi apa? Gerakan tanahnya itu jadi sangat lembek ya. Tapi kejadian di darat itu ya. Nah, sementara tsunami kan di laut ya. Jadi jawabannya yang C kalau kecuali. Ya, gitu. Kalau yang Jadi, muncul cahaya merah itu dari mana, Pak? oke. Nah, jadi kan di bumi itu ya, di bumi itu ada gangguan magnet ya. Nah, tapi ini aku memang belum pernah baca ya. Tapi ini logis aja sih menurut aku. Muncul cahaya merah di sepanjang horizon disebut aurora. Aurora itu muncul karena interaksi antara medan magnet bumi dengan badai matahari, menimbulkan elektromagnetik. Nah, jadi ini aurora kayak gini. Eh, ya ini ya, badai matahari, aurora. Ya.
Nah, kayak gini kan. Jadi, dampak pada matahari picu aurora. Nah, intinya aurora itu muncul karena elektromagnetik ya. Nah, itu kan. Nah, tadi kan ini ya. Eh, getaran gempa ini bisa jadi ada kan gempa ini memicu medan magnet, bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, sehingga ketika medan magnetnya terusik ya, nanti bisa jadi itu ada kejadian aurora ini. Ya, gitu sih. Logika aja sih, logika aja. Oke, itu ya. Makasih, Bang. Ya. Oke, nomor 9 ya. Nomor 9. Nadia nomor 9. Gambar di samping merupakan rekaman endapan tsunami yang diperoleh dalam parit uji di sekitar pantai di Nias. Dari gambar tersebut ditemukan bahwa telah terjadi beberapa kali tsunami, yaitu pada lapisan yang ditunjukkan oleh lapisan A, B, C, D, dan E. Apabila lapisan A terjadi pada tahun 1365 dan lapisan E terjadi pada tahun 1996, diasumsikan terbentuknya endapan terjadi pada periode yang sama. Maka endapan lain terjadi pada Oke, kamu suruh mencari ya. Ini tahun berapa, ini berapa, ini berapa. Ya enggak? Nah, diketahui di ya, A berapa nih? Di aduh, A 1365. Ya enggak? 65. Di E berapa? Di E 1. 1996. Nah, ini berapa di sini kira-kira? Gimana caranya? Caranya hmm, hitung Intervalnya berapa gitu kan? Nah, ya intervalnya. Mencari interval. interval berarti kan? Ya enggak? Mencari interval. Ya, Oke, sekarang aku bikin permisalan ya. Misalkan Nadia, kamu hobinya apa? Kamu suka renang nggak? Atau apapun deh. Baca buku ya misalkan ya. Misalkan aja, ya. misalkan. Hmm, Kamu baca buku itu hari pertama baca buku. Nah, terus ini ada pertanyaan ya. Ada jeda berapa? 1, 2, 3, 4. Pada hari ke-13 kamu baca buku juga. ya. Ya. Nah, kamu baca buku tuh intervalnya berapa lama? Tahunya dari mana? Interval rutin, interval itu ini ya. Jedanya sama gitu. Jedanya sama. Kayak Iya. kamu baca di hari pertama. Nah, di hari berapa lagi kamu baca? Sementara hari terakhir kamu baca tuh hari ke-13. Nah, hari yang Hmm, berikutnya tuh hari keberapa kira-kira? Nah, caranya adalah ini ya. Hari terakhir kamu dikurangi 1 dibagi jedanya berapa? dibagi ini 1, Satu, 2, 3, dua, 4. tiga, empat bagi 4. 4. Berarti 3 hari ya. Tiap 3 hari ya kamu baca ya. Berarti Ya, hari berikutnya hari keempat, hari ke-7, hari ke-10, terus hari 10, ke-13. Jedanya berapa? 13. Jedanya 3 ya. Ya. Nah, sama dengan ini. Berarti caranya gimana? Kalau ini 7 kurang 1 bagi 4. Eh, Yang ini, yang ini. Yang ini caranya gimana berarti yang ini? oh itu. Berarti 1996 dikurang 1 dibagi Bukan dikurang 1. 1, 2, 3, 1 4, tuh 5. pertama. Dikurang ini ya. Pertama. Ya, dikurangin. Oh, Satu, berarti tiga, enam. 1996 kurang Ya, 1365 dibagi jedanya sama ada berapa? dengan 1, 2, 3, 4. Jedanya itu 605. dibagi 4 ya. Oh, 4 ya. Ya, 4 itu dari mana? 4 itu dari ini loh, perbedaan. 1, Ya, 2, 1, 2, 3, 3, 4. 4. Ya. Berarti berapa bagi berapa nih? Coba kamu kurangin. Nih, 1996 kurang 1365 itu 631. Dibagi 4 ketemunya 631 bagi 4, 157,75. berapa? 157,75. 157 ya. 575. Ketangkap 158 itu ya. Ya, Oke. Sekarang 1365 kan dia jedanya 158.
Kamu tambahkan berapa? Ya, 1365 tambah eh 158. 1365 tambah 158 itu 1523. Oke. 1523. Oke, udah mulai kelihatan ya. 1523. Nah, nih. Ya enggak? Ya, Ya. Kamu tambahkan lagi 158 jadi berapa? Yang di C ini. yang ini 1680. 681 ya? Kan 8 tambah Oh ya, 8 tambah 3. 1681 ya ya. Ya, mirip ya. Berarti yang mendekati yang ini ya. Ya, gitu. Ya Pak, yang D. Ya, paham caranya ya? Ya Pak, paham. Oke, nomor 10. Nomor 10 eh Triana, ya Triana silakan. Terdapat data yang menunjukkan bahwa pergeseran maksimum pada waktu gempa 2005 adalah 9 sampai 11 meter, sedangkan kecepatan penunjaman adalah kurang lebih 40 mm per tahun. Perkiraan waktu yang diperlukan oleh proses tektonik untuk memproduksi gempa dengan intensitas yang relatif sama adalah Mm-mm. berarti diketahui pergeseran maksimumnya itu Pak 9 sampai 11 meter. Mm-mm. Kecepatan penunjamannya kurang lebih 40 mm. Mm-mm. Yang ditanyakannya intensitas Waktu-waktu. waktu-waktu, Ya, perkiraan waktu yang diperlukan. gini loh. Kan gini. Berarti Dia menunjam itu kan berapa? 40 mm per tahun. Ya 40 nggak? mm per tahun. Ya, Geraknya nih. Ini ke bawah tuh 4 geraknya ya. Dan titik A ke B. Dia itu per tahunnya berapa? 40 mm. mm. Sementara kan ini gesernya berapa nih? Untuk jadi gempa 9 meter kan? Iya nggak? 9 sampai 11 Nah, ini loh. Setiap 1 tahun ya, itu dia cuma berapa? 40. mm. Nah, sementara gempa itu gesernya berapa ya maksimumnya? 9 sampai 11. 9 sampai 11. Ya. Iya, Nah, Pak. kalau kamu misalkan 9 meter itu berapa milimeter? Apa, Pak? 9 meter berapa milimeter? Oke, ya. Dibagi 100 bukan? Naik, naik berarti. Oh, naik. Maksudnya kan kalau 9 meter kan jadi senti jadi 900 senti, ya enggak? Oh, iya, Pak. Kalau milimeter tambah berapa? Dua lagi ya, ya enggak? Nah, kalau 40 milimeter itu setahun. Nah, kalau sekarang 90.000 milimeter itu berapa tahun? Berarti 90.000 9 bagi dibagi 40. Nah, berapa? 5 8. Sebentar, Pak. Berapa? 90.000 bagi 40. 2250. 225 ya. Oke, Ya. 225 ada di sini ya. Eh, 225 ya. Ya. Eh, nah, Cara sekarang sama yang 11. Yang 11 ya 11.000 dibagi 40 berapa? 275. Yang ini ya. Ya. Oke. Terima Oke, kasih, Pak. ya. Abimanyu nomor 11. Berdasarkan kondisi tektonik, posisi Pulau Nias tepat terdapat di daerah subduksi ini, maka akibatnya adanya subduksi tersebut akan terdapat kondisi perairan laut yang sempit tetapi sangat dalam yang dinamakan palung atau trench. Ya, Palung ya. Betul. Fatih 12. Dengan kejadian pengangkatan daratan pulau tersebut, maka akan terjadi perubahan garis pantai. Maka akan terjadi naik darat, berarti garis pantainya maju ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kayak gini kan. Air Iya, lautnya ya. Kalau terus ini ini. terangkat ya. Karena air lautnya Ya. di sini. Di garis pantainya awalnya di sini.
di A, maju ke yang di B. B. Oke. Garis pantai maju. Betul. Ya, sudah. Ya, masih ada nggak nih? Udah ya. Oke, gitu ya. Lebih asik kan sebenarnya soal di OS ini ya, dibanding OS sekarang ngafal-ngafal. Oke, mungkin gitu dulu ya buat malam ini. Silakan belajar terus. Coba cara belajarnya. eh Pak Madi pernah ngirim soal itu loh yang tipe soal geologi. Nah, kamu pelajari tipe-tipe itu aja yang materi tipe-tipe soal. Ya, jadi trik belajarnya sekarang ya, kalian cek yang di linknya Pak Madi dikirim di deskripsi itu loh. Kan ada kisi-kisi, ya enggak? Nah, kisi-kisi tak buka sekarang aja ya. Bentar ya, biar kalian nanti nggak bingung. Hmm, Nah, ini kan sudah ada apa namanya poin-poinnya kan. Misalkan gerakan air laut ya. Nah, ini udah ada nih poin-poinnya. Ini kalian ini pelajari. Jadi yang keluar ada di materi itu yang di YouTube juga ada tuh. Tipe soal geologi itu yang kayak struktur yang keluar apa saja. Ini kalian review. Kalian baca dulu, habis itu ngerjain soal. Baca ngerjain soal. Nah, dengan mereview kisi-kisi, kalian tuh nggak akan ketinggalan tuh. Maksudnya gini, supaya nggak ketinggalan supaya nggak ada materi yang ketinggalan. Jadi kalian pastikan bahwa, oh aku udah paham ini, kamu centang, kamu centang, kamu centang. Yang belum paham yang mana? Nah, kamu lihat tuh yang belum paham yang mana. Itu satu. Yang kedua, kalau udah mepet-mepet seperti ini, pastikan kamu tuh bukan banyaknya soal yang dikerjakan, tapi banyaknya benar juga. Jadi gini, pastikan sebanyak-banyaknya materi yang paham. Ya. Daripada kamu belajar banyak, tapi nggak ngerti cara jawabnya gitu. Pastikan yang banyak paham yang mana. Misalkan kekuatan kamu tuh ada di oceanografi, geologi, sama meteo. Berarti dikuatkan di situ. Astro gimana, Pak? Ya, astro memang kayak gitu, random ya. Jadi memang, walaupun itu sudah kita pelajari juga ya, soal-soalnya ya. Ini kan hampir paling yang belum tata koordinat aja sebenarnya. Tapi ini nggak akan, menurut saya nggak keluar sih. Menurut saya ya, karena 5 tahun terakhir itu nggak ngebahas ini. Lebih ke ini ya, apa mekanika benda langit, ya gitu-gitu. Flux, luminositas, teleskop udah kita bahas ya. Jadi belajar per kisi-kisi. Nah, ini kan tinggal berapa hari kalian? Berapa hari ya? Berapa hari sih? 6. 6 hari ya. Nah, misalkan hari ini atau besok lah. Besok tuh kamu bikin jadwal sendiri kayak aku mau nge-review materi apa ya. Habis review, kalau kalian latihan soal bisa nyari selain dari Pak Mandi bisa banyak ya. Soal-soal tahun lalu kamu googling aja. Nanti ada itu. Ya. Nah, jadi habis habis baca ngerjain, habis baca ngerjain. Atau dibalik juga bisa. Aku pengen nge-review materi oceanografi. Ya udah, kamu ngerjain oceanografi. Nanti bakal ketahuan tuh dari 25 soal, aku yang nggak bisa bab apa. Berarti aku akan nge-review itu gitu. Nah, bisa dibalik seperti itu. Sebenarnya cara kedua itu lebih efektif. Kamu bakal tahu dari ngerjain soal, kamu yang nggak paham yang mana. Gitu ya. Nah, dua-duanya bisa dicoba ya. Oke, gitu ya. Good luck ya buat kalian. Semoga dapat yang terbaik. Itu aja Amin. ya. Pak izin bertanya, Eh, Pak. ya, silakan. Bentar aja, Pak. Pak. Saya tuh pernah dengar Hmm. kalau OSN ini tuh kalau nggak salah nilainya tuh kalau salah di minus ya, Pak. Di minus apa enggak, Pak? Nah, coba kamu baca di ketentuan. Ada tuh. Setahu aku tuh kemarin ada 3 level soal kan. Ada easy, medium, sama hard. Itu beda Hard, beda iya. nilai. 1, 2, sama 3 Tiga. kalau nggak salah ya. Oh iya. Heeh. Nah, kamu di bagian cover awal tuh dibaca. Nah, beda-beda Oh, kadang-kadang. Kamu cek aja nanti di cover awal soal OSK itu kayak gimana. hmm, Nah, biasanya ada ketentuan dibaca lagi, dibaca dulu ya.
Iya Pak, ya Kalau Pak ya. emang nggak ada minus ya bisa jadi memang nggak ada. Tapi zamanku dulu ada. Misalkan bener 3, salah -1, ada yang begitu. Ya, ada yang, nah dibaca aja nanti di Berarti kalau soal terakhir. misalnya salah minus gitu, yang ragu-ragu itu mending dikosongin aja Pak ya. Ya, kita coba ya. Saat bukain satu soal OSK 2024. Ada nggak aturannya kayak gitu? Oke, makasih Pak. Wait. Tunggu sebentar ya. Iya Nah, Pak, iya Pak. sebentar. Supaya kalian 2024 ya. OSN. Nah, 2024. Kok nggak nemu ya. Nanti kamu baca aja ya di apa namanya, di OSK ya. Itu Bisa ada banget kok, ya Pak ya. di bagian depan ya. Heeh. Heeh. Ada pengurangan Oke. apa enggak? Oke, kalau ragu-ragu gimana? Ya, ini kalau saya ya, ini plus Ya, minus aja ya. Kalau kalau 2, aku berani gambling sih kalau aku 2. Tapi kalau kalau bener-bener ini banget ya, tahu banget ya. Tapi heeh. kalau nggak tahu banget aku nggak jawab daripada salah. Nggak tahu sama sekali Oh, gitu ya. Ya, itu kalau ada pengurangan kayak gitu. Tapi kalau 2 nih kayaknya antara ini sama ini kayak aku masih 50% masih oke gitu. Tapi kalau hmm. 3 ke atas aku nggak. Tapi nggak. Kalau udah jawaban tahu, mungkin masih masih gambling ya Pak ya. Ya masih bisa, Tiga. tapi bener-bener loh itu, bukan kayak 2 tuh kayaknya, kok kayaknya nggak Oh bisa. iya, nah, kayaknya berarti nggak tahu juga. Iya, makanya harus bener-bener. Makanya kan triknya kalian tuh kuatkan pada materi apa yang benar-benar jadi pendulang poin gitu. Hmm. Heeh. Ya enggak. Jadi pada poin-poin yang mudah kayak oceanografi, ya itu kalau bisa lah, ya banyak bisanya lah menurut aku. Ya gitu. Thank you ya Pak. Ya. Oke, gitu ya buat malam ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, makasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Terima kasih, ya, Pak. sama-sama.